Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Bunyan Marsus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran berbasis Paikem. Sebelum kita membahas apa itu Paikem, sebelumnya kita bahas dulu masalah tentang belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi. Proses belajar bersifat individual dan bersifat sosial. Artinya, proses belajar terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan lingkungannya, baik antar anak dengan anak dengan sumber belajar, maupun anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran seharusnya harus dengan suasana yang menyenangkan. Menyenangkan di sini dalam artian guru atau si pendidik harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada rasa tertekan pada anak didik. Proses belajar dilakukan terus-menerus tak pernah berhenti. Ada pepatah yang mengatakan belajar itu dimulai dari ayunan hingga liang lahat. Pembelajaran harus membangun makna. Pembelajaran yang bermakna di sini merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Kegiatan pembelajaran ini akan bermakna, dapat menciptakan makna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman pada anak-anak. Pada kemajuan era globalisasi, kemajuan teknologi saat ini, dalam proses pembelajaran banyak mengalami perubahan paradigma pembelajaran. Dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Kalau dulu belajar atau kegiatan pembelajaran itu diistilahkan dengan mengajar. Mengajar itu mempunyai pengertian hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan. Ketika seorang guru sudah menyampaikan ilmu, itu sudah dianggap cukup. Tetapi untuk saat ini seperti itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Kenapa demikian? Karena kemajuan zaman tadi, kemajuan teknologi, sehingga mengajar dapat diartikan beralih arti menjadi pembelajaran. Pembelajaran adalah terjemahan dari kata instruction yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Jadi, proses pembelajaran ini tertumpu pada siswa sebagai objek dalam proses pembelajaran. Dalam penilaian, kalau dulu cukup seorang pengajar atau guru memberi nilai pada peserta didik.
tetapi tidak ada tindak lanjutnya, tetapi kalau saat ini penilaian itu mempunyai pengertian bahwa merupakan upaya perbaikan secara terus-menerus. Ini bersifat menyeluruh. Penilaian dalam konsep pendidikan baru bersifat menyeluruh jika mencakup aspek proses dan hasil belajar yang secara bertahap menggambarkan perubahan perilaku. Proses pembelajaran Paikem adalah proses pembelajaran yang dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan. Dalam pembelajaran Paikem, seorang pengajar dituntut bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif atau bermakna, yang mampu memberikan siswa keterampilan pengetahuan dan sikap untuk hidup. Dalam istilah yang lebih detail, pembelajaran Paikem atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, di sini akan saya uraikan satu persatu. Aktif di sini mempunyai pengertian, pembelajaran aktif ini merupakan pembelajaran yang melakukan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Dalam pembelajaran aktif, guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang bertugas memberi kemudahan belajar kepada siswa. Sedangkan guru agar siswa lebih aktif, dan guru memberi arahan dan bimbingan serta mengatur sirkulasi dalam jalannya proses pembelajaran. Yang kedua, inovatif. Inovatif di sini seorang guru didorong supaya mempunyai strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan aktivitas pembelajaran. Di sini bukan saja oleh guru sebagai fasilitator belajar, tapi oleh siswa yang sedang belajar juga harus inovatif. Dalam pembelajaran yang inovatif, guru tidak saja tergantung dari materi pembelajaran yang ada pada buku, tetapi dapat mengimplementasikan hal-hal baru yang menurut guru sangat cocok dan relevan dengan masalah yang sedang dipelajari siswa. Berikutnya, kreatif. Kreatif di sini pada proses pembelajaran mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa, sehingga siswa mampu berpikir kritis dan bisa menganalis. Efektif. Pembelajaran yang efektif. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada peserta didik, membentuk kompetensi siswa, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Pembelajaran efektif menuntut keterlibatan siswa secara aktif, karena mereka merupakan pusat kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Menyenangkan, di depan tadi sudah saya singgung ya. Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa ataupun tertekan. Prinsip-prinsip pembelajaran Paikem. Prinsip-prinsip Paikem. Di sini pada proses pembelajaran Paikem berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Integratif agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan setiap
keunikan individual setiap peserta didik. Di sini guru dituntut bisa mengenal masing-masing dari karakter peserta didik. Ya, dengan demikian guru harus mengetahui keunikan-keunikan atau dari karakter-karakter dari peserta didiknya. Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Di sini guru harus mengetahui kemampuan dari masing-masing peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Dengan demikian diharapkan masing-masing peserta didik bisa mengikuti proses pembelajaran dan memenuhi kompetensi dasar. Pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah. Di sini guru harus mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Pembelajaran dilakukan dengan multistrategi dan multimedia. Di sini dalam mengajar, guru harus menggunakan metode-metode yang sesuai dengan peserta didiknya. Guru harus kooperatif dan interaktif, termasuk membentuk cara berkelompok. Guru juga bisa memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran, sehingga siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan dan bisa digunakan sebagai pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Tujuan PAIKEM adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Atau dengan kata lain, height of thinking skill. Siswa mempunyai kemampuan berpikir tahap tinggi, mampu menganalisis. Karakteristik PAIKEM. Yang pertama, mengalami. Kedua, komunikasi. Ketiga, interaksi. Yang keempat, refleksi. Dalam pembelajaran, aspek pengalaman ini siswa diajarkan dapat belajar mandiri. Di dalamnya terdapat banyak cara untuk penerapannya, antara lain seperti eksperimen, melakukan percobaan, melakukan pengamatan, penyelidikan, melakukan wawancara, dan dengan aspek pengalaman ini siswa belajar banyak melalui berbuat dan dengan melalui pengalaman langsung, sehingga mengaktifkan banyak indera. Komunikasi. Aspek komunikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, misalnya mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan memajangkan hasil kerja. Kegiatan ini siswa dapat mengungkapkan gagasan, dapat mengkonsolidasi pikirannya, mengeluarkan gagasannya, memancing gagasan orang lain, dan membuat bangunan makna mereka dapat diketahui oleh guru. Interaksi. Aspek interaksi ini dapat dilakukan dengan cara interaksi, tanya jawab, diskusi, saling melempar pertanyaan. Dengan hal-hal seperti itulah kesalahan makna yang diperbuat oleh siswa-siswa berpeluang untuk terkoreksi dan terkorelasi, dan kesalahan dengan demikian, dengan kegiatan tanya jawab seperti itu bisa berpeluang untuk kesalahan makna yang diperbuat oleh siswa berpeluang untuk dikoreksi, dan makna yang terbangun semakin mantap sehingga dapat menyebabkan hasil belajar meningkat. Yang terakhir, refleksi. Aspek ini dilakukan adalah
dengan tujuan memikirkan kembali apa yang telah diperbuat atau dipikirkan oleh siswa selama mereka belajar. Hal ini dilakukan supaya terdapatnya perbaikan gagasan atau makna yang telah dikeluarkan oleh siswa dan agar mereka tidak mengulangi kesalahan. Di sini siswa juga diharapkan dapat menciptakan gagasan-gagasan baru. Demikian uraian pembahasan tentang PAIKEM dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.